أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبيت المعمور والسقف المرفوع والبيت المعمور والسقف المرفوع demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, demi atap yang ditinggikan atau langit. Surat At-Tur, surat ke-52 ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman,
Allahumma khtim lana bil ihsan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin. Wa na'udzu bika minadh dhalimin. Wa na'udzu bika minal fasiqin. Wa na'udzu bika minal munafiqin. Wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita bersama-sama diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat dari rumah-rumah kita menuju ke tempat kita bekerja. Mudah-mudahan kesemuanya ini diniati dengan niat yang tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan seluruh yang kita kerjakan akan bernilai ibadah apabila kita orang yang beriman dan takwa. Pekerjaan itu yang ditampakkannya, yang disyuting, yang diekspos, kesemuanya ucap, pikir, hati, perbuatan orang-orang yang beriman takwa itu menjadi uswatun hasanah kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh ragu-ragu. Karena orang yang beriman takwa itu kokoh ainul yakin, ilmul yakin, dan hakul yakin. Dan segala apa yang dia sembunyikan dengan sir atau tidak dia tampakkan juga berguna dan bermanfaat. Jadi orang-orang yang beriman takwa itu kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak kelihatan. Keduanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. At-Taubah ayat 122. Dia rajin bertafaqquh fiddin, yaitu belajar senantiasa, selalu memperkokoh agamanya itu sehingga imannya kuat, ilmunya nafi, amalnya solih yang didasari dengan ikhlas dan dilakukannya secara istiqomah, maka akan membuahkan imtak dan iptek yang kokoh, berguna bagi dirinya, keluarga besarnya, dan juga umat yang ada di bumi ini. Bisa dilihat di surat 41 ayat 30 sampai 54.
Berbahagialah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang kaya raya, tapi dia beriman takwa, tapi dia solih solihah, sehingga dia bisa dermawan. Harta bendanya dipergunakannya untuk li'la li kalimatillah. Merekalah orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat nanti. At-Taubah ayat 20. Mari kita berhati-hati pada umat yang hatinya sakit. Dia selalu berkata-kata yang dusta. Apa yang disampaikannya, apa yang diiklankannya, itu semua adalah sebuah kedustaan dan kedustaan dan kedustaan. Dan juga dia rajin untuk mengingkari janji-janjinya. Demikian pula dia berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Maka dia termasuk orang-orang yang terbalik. Karena dia terbalik, maka ucap hati pikir perbuatannya tidak bisa menjadi uswah bagi kita. Tidak bisa menjadi uswatun hasanah. Karena dia tidak melakukan hasanah, tapi sayyi'ah. Maka apa yang ditontonkan, maka apa yang dia iklankan, karena berdasar bukan ikhlas karena Allah, dia riya, maka seluruh amal yang dia lakukan sejak dia hidup sampai mati itu dalam keadaan sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu mari kita doakan umat yang hatinya sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Mereka mendapatkan hidayah Allah, taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Demikian juga orang yang hatinya mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya. Dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan surat At-Tur ayat 1. Ayat ini mengutarakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan At-Tur yang tinggi kedudukannya, karena di atas At-Tur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam dan menurunkan kitab Taurat kepadanya yang berisikan hukum-hukum, hikmah dan budi pekerti yang mulia dan mudah dibaca oleh manusia. At-Tur berarti bukit, yaitu Bukit Tursina, yakni sebuah bukit di Madian, tempat Nabi Musa alaihi salam mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tur dalam bahasa Suryani
berarti juga bukit yang banyak pohon-pohonnya. Tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di tempat itu pula diangkat menjadi Rasul. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang diberikan julukan Kalimullah, yaitu nabi yang diajak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan At-Tur karena banyak pohon-pohonnya. Bila tidak ada pohonnya, maka tidaklah dinamakan At-Tur, akan tetapi dinamakan Jabal atau gunung. Oleh karena itu, mari kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ingin diajak berbicara langsung dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istiqomahkanlah berhakko tilawatih, berhakko tukotih, dan berhakko jihadih. Mari Al-Quran dan hadis ini kita baca, kita pahami, kita amalkan, dan kita dakwahkan agar diri kita, keluarga besar kita, anak didik kita, siswa-siswi kita, sahabat, para wali murid, bapak dan ibu guru, dan seluruh kawan-kawan guru, kawan-kawan pemimpin, dan seluruh kawan-kawan warga bumi ini senantiasa mendapatkan pencerahan dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya apabila kita berada di dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan firman-firman suci ini. Surat Saba ayat 28 sampai 35. Allah mengagungkan gunung sebagai sumpahnya, tentunya karena pentingnya gunung dalam terjadinya kehidupan di bumi ini. Mengenai gunung dan peranannya, antara lain dapat dilihat pada bahasan beberapa ayat berikut surat Luqman ayat 10, surat An-Naml ayat 88. Bahasan selanjutnya juga dapat dilihat pada surat An-Nabah ayat 6 sampai 7 dan surat An-Nazi'at ayat 30 sampai 32. Luar biasa, dengan adanya gunung maka bumi ini tidak bergoncang. Maka jadilah kita pasak bumi ini, yaitu orang-orang yang kinasih Gusti. Surat 10 ayat 58 sampai 64 dibaca, dipahami, diamalkan. Semoga kita termasuk itu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat 2. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sebuah kitab yang bertulisan indah, dengan susunan huruf-hurufnya yang rapi. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya ialah Lauh Mahfuz, dan ada pula yang berpendapat bahwa arti kitab yang tertulis indah ialah yang diturunkan dan dibacakan kepada manusia dengan terang-terangan.
luar biasa apabila kita senantiasa dalam hidup ini mengistiqomahkan yang namanya berhaqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sesungguhnya, bertajwid, mengerti makhorijul hurufnya, mengerti sifatul hurufnya, mengerti ahkamul hurufnya, mengerti tentang ahkamul mad wal qasr. Mereka adalah orang-orang yang fasih dan lancar dan tartil di dalam membaca Al-Quranul Karim. Semoga generasi kita, para guru dan siswa-siswi kita bisa membaca Al-Quran ini dengan lancar dan fasih, sehingga lesan-lesan mereka menjadi lesan-lesan yang indah untuk membaca firman suci dan menyampaikan kalam-kalam ilahi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk fasih, dia mengetahui di mana dia harus berhenti dan di mana dia harus mengulang. Kemudian dia bisa melakukan mura'atul huruf wal harokat dan juga mura'atul ayat wal kalimat. Dan yang paling penting untuk para pecinta haqqo tilawatih BCA, dia harus mempunyai sifat sidik, fatona, amanah, dan T adalah tablik. Mudah-mudahan segala daya dan upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk mencintai Al-Quran ini, baik para guru-guru Al-Quran, para guru-guru siapapun di dunia ini yang mencintai Al-Quran, dan para lembaga-lembaga yang memuliakan Al-Quran, dan umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat umat itu mempunyai derajat yang bermartabat tinggi, berakhlakul karimah, dan berprestasi selamat dunia akhirat, dan terbebas dari api neraka, hidup husnul, wafat husnul khotimah, hingga bisa berkumpul di dalam surga Aden nanti. Ghafir ayat 8-9. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini bahwa kitab-kitab yang mudah bagi setiap orang mempelajari isinya. Kitab-kitab itu berisi hikmah-hikmah, hukum, kebudayaan, dan budi pekerti, akhlak mulia. Karena itu ditulis pada lembaran-lembaran yang terbuka yang dapat dibaca. Betapa mudahnya di zaman kita ini, ada Al-Quran yang kecil, ada Al-Quran yang sedang, ada Al-Quran yang besar, bahkan ada Al-Quran yang terbesar. Di HP kita ada Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, kita mau apa tidak? Makanya Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, menyampaikan kepada kita bahwa umatku semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Contoh yang mau mengikuti Rasulullah Al-Baqarah 1-5. Yang tidak mau
Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Mudah-mudahan mereka mendapatkan taubatan nasuha. Amin ya robbal alamin. Ayat 4 dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Baitul Ma'mur, yaitu sebuah rumah di langit yang ketujuh, yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk tawaf atau sholat. Mereka telah masuk ke sana, tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis Isra, yaitu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, dalam hadis tentang Isra, sesudah melampaui langit ketujuh, kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Tiba-tiba di sana kulihat 70.000 malaikat masuk setiap hari, dan mereka tidak akan kembali lagi setelah itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Maksud hadis di atas bahwa para malaikat itu beribadat dan melakukan tawaf di sana, di Baitul Ma'mur, seperti halnya manusia di bumi melakukan tawaf di Ka'bah Makkah. Begitulah keadaan para malaikat itu. Kemudian Qatadah, Rabi bin Anas dan As-Suddi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berkata kepada para sahabat, tahukah kamu apakah Baitul Ma'mur itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah berkata, Baitul Ma'mur ialah sebuah masjid di langit yang searah dengan Ka'bah, dan apabila seseorang dari sana jatuh, maka akan jatuh di atas Ka'bah. Di sana sholat 70.000 malaikat setiap hari. Apabila mereka keluar dari sana, tidak akan kembali lagi. Riwayat Ibnu Jarir. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, Bapak Ibu wali murid semuanya, pecinta-pecinta Al-Quranul Karim di bumi ini, kita berdoa sama-sama, Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sudah haji, yang mau haji, yang saat haji dan umrah, ingat surat Al-Baqarah ayat 197, tinggalkan penyakit RFJ, rofas fusuk jidal. Jadi penyakit rofas, suka hal-hal yang kotor, suka berkata kotor, suka melihat hal-hal yang kotor yang dilarang oleh Allah, dan suka berbuat kemunafikan, dan suka bertengkar. Itulah penyakit RFJ, rafas fusuk jidal, yang ada di Al-Baqarah ayat 197, akan hilang apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomah di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita bisa. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atap yang ditinggikan atau langit, yaitu alam tinggi yang mempunyai beberapa matahari, beberapa bulan, bintang-bintang tetap, dan bintang-bintang beredar. Di sana juga terletak arsy dan kursinya.
Demikian juga malaikat-malaikatnya yang tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Di sana juga ada benda-benda alam yang tak terhitung banyaknya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang kita juga tidak mengetahui hakikatnya kecuali Dia yang menciptakannya. Allah berfirman, "Wama ya'lamu junuda rabbika illahu," dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia. Surat Al-Muddatsir ayat 31. Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah dan Abdul Ahwas meriwayatkan dari Sima dan Harab dari Khalid bin Ar'arah dari Ali bahwa as-saqful marfu artinya adalah langit. Sufyan membaca ayat وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Surat Al-Anbiya ayat 32. Maksudnya ialah bahwa langit itu sebagai atap, dan yang dimaksud dengan terpelihara ialah segala yang berada di langit itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peraturan dan hukum-hukum yang menyebabkan semuanya berjalan dengan teratur dan tertib sesuai sistem dan hukumnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari bertafakur dan bertadakur. Buka surat Ali Imran ayat 189 sampai ayat 200. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini semua akan bernilai ibadah, baik makan kita, minum kita, kerja kita, tidur kita, istirahat kita, semua akan menjadi ibadah kalau berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat 16 ayat 97. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah barokahmu kepada keluarga besar di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, KBTK, SD, SMP Surabaya, SMP Delta Sari Sidoarjo, dan juga sahabat-sahabat Yayasan Masjid Al-Falah, dan juga sahabat-sahabat di YDSF dan umat Islam semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Masjid Al-Falah Surabaya atau MAS, umat Islam akan senantiasa mendapatkan pencerahan, motivasi, SMS, spirit muslimin sukses. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong langkah-langkah kita. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Mudah-mudahan umat Islam pecinta Masjid Al-Falah Surabaya bisa masuk bersama-sama nanti di surga Firdaus dengan iman dan takwa, dan senantiasa rukun menjadi orang yang soleh dan solihah, sekaligus menjadi uswatun hasanah.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.